Alunah mendengar ucapan Vero yang bijak. Wanita cantik itu membenarkan perkataan Vero. Tapi aku takut, Vero. Aku takut dia kembali menyakitiku. Apa kamu tahu hal apa yang membuat hati seorang wanita sakit? Tanya Aluna dengan suara yang serak. Wanita itu menatap Vero dengan bola mata yang kembali mengembun. Vero terdiam tak menjawab, membuat Alunah kembali melanjutkan perkataannya. Hal yang membuat hati wanita sakit dan hancur berkeping-keping adalah ketika ketulusannya tidak dihargai. Dunia wanita akan runtuh ketika pria yang sangat dicintai malah berlaku kasar padanya. Aku akui kalau aku sangat jahat di masa lalu. Aku sering menyudutkan Kinara di sekolah, tapi aku tidak pernah bermain tangan dengannya. Kalau ini karma, kenapa karmaku sangat berat, Vero? Aku sangat mencintai Andreas, tapi dia sudah kasar padaku. Dia sudah mengusirku, bahkan dia tidak memikirkan keselamatanku. Teganya dia mengusirku dari rumahnya, padahal malam hari, padahal dia sendiri tahu aku sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Dia juga tahu kalau aku sudah tidak lagi memiliki tempat bernaung karena aku sudah benar-benar miskin. Aluna berkata dengan suara yang serak, menahan tangisnya agar tak kembali pecah. Wanita itu teringat bagaimana kejamnya Andreas mengusirnya pada malam itu. Bahkan mantan suaminya itu tak merasa iba menatap wajah Aluna yang lebam dan berdarah karena ulah kasarnya. Untuk pertama kali Aluna melihat Andreas bermain tangan dan sesaknya Andreas bermain tangan padanya. Pria tampan itu tega menampar Aluna hingga berdarah. Dia benar-benar mengecewakanku, Vero. Aluna kembali menangis, membuat Vero langsung menarik wanita itu ke dalam pelukannya. Benar, ini adalah karma kamu, Luna. Sama halnya seperti adik tirimu yang bernama Kinara. Dia juga pasti merasakan hal yang sama denganmu saat ini, atau bahkan bisa lebih. Bayangkan bagaimana kehidupannya yang tak dianggap selama belasan tahun oleh kalian, sedangkan kamu belum juga sampai 1 tahun sudah mewek seperti ini. Jadi orang itu harus gentle, Luna. Tidak hanya laki-laki yang harus punya rasa tanggung jawab, tapi wanita juga. Kamu sudah berani menyakiti hati orang lain, maka kamu juga harus siap ketika hati kamu juga disakiti. Ingat, Luna, matahari tak selalu bersinar karena akan ada masa di mana badai datang sehingga membuat matahari tidak terbit. Setiap yang bernyawa akan diuji dengan berbagai ujian. Kalau kamu mencintai hartamu, maka kamu akan diuji dengan hartamu. Kalau kamu terlalu mencintai jabatanku, maka kamu akan diuji dengan jabatanmu. Begitu juga kalau kamu terlalu mencintai seseorang makhluk melebihi penciptanya, maka kamu juga akan diuji dengan makhluk itu. Sekarang coba kamu renungkan, selama ini apa saja yang kamu cintai melebihi sang pencipta? Harta, jabatan, dan orang yang kamu cintai semua telah diambil kembali oleh Allah. Itu menandakan Allah sedang menegurmu. Dia murka karena kamu salah dalam menjalankan amanahnya. Kamu diberi kecantikan, malah kamu gunakan sebagai alat untuk menyombongkan diri kamu. Kamu punya harta, malah kamu gunakan untuk merendahkan orang lain. Kamu juga kamu punya jabatan, malah kamu pakai untuk menekan orang-orang di bawahmu agar tunduk kepadamu. Stop egois, stop bodoh, stop merasa paling tersakiti. Luna, dunia ini bukan hanya bercerita tentangmu. Ada manusia lain yang juga diuji, tapi mereka tidak mengeluh dan manja sepertimu. Hidup ini simpel, Luna. Kalau tidak mau disakiti, maka jangan menyakiti. Kalau tidak mau ditipu, maka jangan menipu. Masalah yang besar akan terasa kecil bila yang menghadapinya orang-orang yang punya hati luas, dan masalah yang kecil akan terasa besar bila yang menghadapinya orang-orang
yang berhati sempit. Kinara dan Dirga turun dari mobil mereka. Dirga mengambil alih gendongan Vino dari Kinara karena tak ingin membuat istri tercintanya itu merasa kelelahan. Mereka masuk ke dalam rumah besar mereka. Tubuh Kinara termangu ketika melihat sosok pria parubaya duduk di sofa ruang tamu. "Papa," gumamnya pelan, namun masih terdengar oleh telinga Dirga. Pria tampan itu langsung menggenggam tangan Kinara dengan lembut, seolah memberikan kekuatan pada istrinya itu. Dia paham betul jikalau Kinara belum bisa melupakan perlakuan ayahnya yang tak pernah menganggapnya di masa lalu. Rasa sakit di dalam hati Kinara akan kambuh bila bertemu dengan Bram yang menjadi pelaku utama. Wajar Bram menjadi pelaku utama karena pria itulah hidupnya menderita. Andai saja Bram lebih memperdulikannya, pasti Sandra dan Aluna tak berani menyakiti batinnya. Andai pria itu tegas, pasti Kinara tak akan merasa sakit hati. "Ayo masuk sayang," ajak Dirga tersenyum simpul, membuat Kinara tersenyum paksa. Wanita itu mengayunkan langkahnya, mengikuti Dirga menghampiri Ibu Anin dan Bram. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Ibu Anin tersenyum senang, lalu segera menggendong Vino yang baru saja bangun dari tidur siangnya. Bocah tampan itu sudah terlelap 1 jam lebih. Dia menguap pelan, lalu segera melingkarkan kedua tangan mungilnya pada leher Ibu Anin. "Nara," sapa Bram lembut. "Aku ke kamar dulu." Wanita cantik itu tak membalas sapaan Bram. Dia segera berjalan tergesa-gesa masuk ke dalam kamarnya yang terletak di lantai bawah. Bram menatap nanar punggung Kinara yang perlahan menghilang di balik pintu kamar. "Apa kabar, Pak?" Dirga langsung menyalami punggung tangan Bram sopan. Pria tampan itu tetap menjaga etikanya meski hubungan Bram dan istrinya tak baik. "Baik," balas Bram tersenyum simpul, berusaha menutupi rasa sesak dalam hatinya. "Duduk dulu, Pak. Aku akan memanggil Kinara kemari," ujar Dirga membuat raut wajah Bram kembali berbinar. Pria parubaya itu seperti mendapatkan secercah harapan setelah mendengar ucapan Dirga. "Terima kasih, Nak." Dirga tak membalasnya. Dia tersenyum kecil, lalu segera mengayunkan langkahnya masuk ke dalam kamar. Pria itu melihat punggung istrinya yang bergetar. Kinara tidur di atas ranjang seraya memeluk guling. Perlahan, pria tampan itu naik ke atas ranjang dan langsung memeluk erat Kinara dari belakang. "Sayang," bisik Dirga pelan, membuat wanita cantik itu langsung berbalik dan memeluk erat tubuh Dirga. "Kenapa Papa datang ke sini lagi? Bukannya aku sudah pernah melarangnya untuk ke sini. Aku sudah memaafkannya, tapi bukan berarti aku menerimanya." Kinara bertanya dengan suara tersendat karena menangis. Masih terbayang jelas bagaimana perlakuan Bram padanya. "Dasar anak pembawa sial, pergi kau dari sini. Kenapa tidak kau saja yang mati? Kenapa harus istriku?" "Sayang, Papa sudah menyesal. Dia sudah berubah. Berikan dia kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Bukankah kita sudah sepakat kalau tidak boleh ada dendam dalam hati kita? Lalu kenapa istriku yang cantik dan baik ini masih dendam pada ayahnya sendiri?" Dirga bertanya dengan suara yang lembut. Dia mengusap punggung Kinara yang bergetar karena menangis. "Aku jangan termakan bujuk rayu setan. Hal yang paling dibenci oleh Allah yaitu memutuskan tali hubungan antara orang tua dan anak. Kata Pak Ustadku saat di pesantren dulu, ribuan malaikat yang sedang tahmid berlari tergesa-gesa untuk memegang tiang arsy yang terguncang hebat karena Allah murka pada seorang anak yang berwajah masam dengan orang tuanya. Salah satu kelebihan orang tua yaitu doa mereka mudah dijabah Allah, baik orang tua itu baik atau buruk, karena lisan mereka bisa menjadi obat untuk anaknya dan bisa juga menjadi racun untuk anaknya. Tugas kita sebagai anak yaitu memaafkan kesalahan mereka. Tanpa mereka kita tidak ada di dunia ini. Jadi ayolah, maafkan dan berikan kesempatan untuk Papa. Istriku ini kan wanita baik. Bahkan saking baiknya buat aku makin cinta tiap hari. Masa memberikan kesempatan Papa saja tidak mau? Bukankah itu jahat?
Dirga berusaha membujuk Kinara dengan cara lembut dan memuji. Pria tampan itu paham betul bagaimana menaklukkan hati Kinara. Dia memaksa Kinara, namun kata-katanya tak sedikit pun memaksa. Allah saja Maha Pemaaf, masa kita yang hamba tidak? Tambah Dirga membuat Kinara segera menghapus air matanya. Ya sudah, kalau gitu aku akan beri kesempatan untuk papa, tapi aku nggak mau disakiti lagi, ujar Kinara dengan suara parau. Dirga tersenyum senang. Pria tampan itu segera melabuhkan ciuman pada wajah sembab Kinara. Jangan takut sayang, saat ini kamu tidak sendirian lagi. Ada aku yang menjadi tamengmu. Kalau ada yang ingin menyakiti kamu, akulah orang pertama yang akan melindungi kamu. Mereka harus berhadapan denganku terlebih dahulu, balas Dirga sungguh-sungguh, membuat hati Kinara menghangat. Begitulah gunanya seorang suami. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa suami itu diibaratkan seperti matahari. Dia bertugas mengeringkan pakaian yang basah. Bila dalam rumah tangga, suami bertugas mengeringkan air mata istrinya. Matahari akan menyengat segala sesuatu dekat dengannya. Begitulah gunanya suami yang menyengat siapapun yang berani menyakiti istri dan anak-anaknya. Dirga mengajak Kinara keluar dari kamarnya. Pria itu merangkul pinggang Kinara. Terlihat Bram yang menatap sendu Kinara. Pria parubaya itu merasa amat bersalah pada putri semata wayangnya itu. Nara, papa. Kinara berlari memeluk erat tubuh Bram, membuat pria parubaya itu terkejut. Tubuh Bram membeku karena tak menyangka akan mendapatkan pelukan mendadak dari Kinara. Pelukan pertama dari seorang anak untuk ayahnya. Maafkan aku yang udah jahat sama papa, karena terlalu lama marah sama papa. Wanita cantik itu menangis penuh sesal dalam pelukan Bram. Pria payut parubaya itu membalas pelukan Kinara tak kalah erat. Hatinya begitu bahagia karena Kinara mau memeluknya. Pria parubaya itu menjatuhkan butiran kristal membasahi pipinya. Enggak sayang, papa yang seharusnya minta maaf sama kamu karena sudah jahat dengan menelantarkan kamu selama belasan tahun. Papa yang salah karena tidak becus menjadi ayah kamu, Bram berkata dengan suara yang bergetar. Sekuat mungkin dia menahan air matanya agar tak tumpah, namun air matanya tetap saja tumpah tanpa bisa ditahan. Hati dan pikiran Kinara terbuka karena mendengar nasihat dari Dirga. Suaminya itu benar-benar sosok pendamping hidup yang baik dan tegas. Dia mampu mengubah dendam dalam hati Kinara berubah menjadi rasa cinta. Ibu Aning yang melihatnya pun tak sanggup menahan air matanya agar tak jatuh. Wanita tua itu merasa terharu karena akhirnya hubungan ayah dan anak itu telah baik. Jujur saja dia merasa tak suka pada Bram karena pernah menyakiti putri angkatnya. Akan tetapi dia sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Manusia adalah tempat hilaf dan dosa. Bram pantas mendapatkan kesempatan kedua dari Kinara. Aku udah maafin papa dari dulu. Aku gak pernah benci sama papa, tapi aku benci sama diri aku sendiri karena tidak bisa membuat papa sayang dan bangga sama aku. Kinara menumpahkan segala rasa sesak yang ditampungnya selama ini. Dia sering melihat teman-temannya dipeluk, bahkan dicium oleh orang tua mereka karena berhasil menang olimpiade di sekolah. Pernah terfikir untuk menjadi seperti temannya itu agar Bram bangga padanya. Namun Kinara tak memiliki kepintaran seperti teman-temannya itu. Tidak sayang, semua ini salah papa. Seharusnya papa sayang dan merawat kamu seperti amanah mendiang mama kamu dulu. Mama kamu sudah mengorbankan nyawanya demi melahirkan kamu, tapi papa tidak menghargai pengorbanan mama kamu. Papa malah membuat kamu hidup sengsara tanpa ada kasih sayang dari papa. Papa malah menyalahkan kamu yang tidak tahu apa-apa. Maafkan papa, Nara, maafkan papa. Pria parubaya itu mengungkapkan rasa penyesalannya pada buah hati yang selama ini ia abaikan kehadirannya. Suasana haru itu berakhir saat suara Vino menangis karena sedih melihat ibunya menangis. Bocah kecil itu mengira ibunya sedang terluka atau sedih. Mama nangis, jangan nangis ma, Vino gak suka. Bocah kecil itu terisak memberontak dari gendongan Ibu Aning.
Kinarah yang melihatnya pun tersenyum geli. Segera saja wanita itu menghapus air matanya, lalu mengambil alih gendongan Vino. Mama nggak nangis sayang, ini itu air mata kebahagiaan karena mama sudah bertemu dengan Opa, ujar Kinara berusaha menenangkan putranya itu yang sedang terisak. Mendengar kata Opa membuat Vino terdiam. Bocah kecil itu menatap Bram dengan bola mata yang berkedip-kedip. Lucu, Bram yang melihatnya pun merasa gemas dengan kelucuan cucunya itu. Opa, ulang Vino dengan suara imutnya. Ini itu Opa Vino, sama dengan Oma, bedanya Oma perempuan dan Opa itu laki-laki, sama seperti Mama dan Papa. Jelas Kinarah membuat Vino mengerti. Sontak bocah kecil itu tersenyum polos, lalu merentangkan tangannya minta digendong oleh Bram. Dengan hati gembira, Bram menggendong tubuh mungil cucunya itu. Tak dapat dipungkiri ada rasa bahagia, tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Dirga segera memeluk erat tubuh Kinara. Pria tampan itu merasa bangga karena memiliki istri yang mudah diatur dan patuh pada setiap perintah Dirga, terutama yang baik-baik. Pria itu merasa berguna saat bersama dengan Kinara. Terima kasih Habi, kehadiranmu dalam hidupku adalah anugerah terindah. Kamu telah menyempurnakan sikapku yang tidak baik. Kamu adalah doa yang pernah aku langitkan, tapi aku sendiri tidak yakin apakah Allah akan mengabulkannya atau tidak. Kinarah menghirup aroma Dirga yang sangat menenangkan. Bram dan Ibu Anin menuju ke ruang makan, sedangkan Kinarah dan Dirga masih di ruang tamu. Dan sekarang doamu dikabulkan, lanjut Dirga menangkup pipi Kinarah. Perlahan pria tampan itu hampir dengan Kinarah. Nara, Dirga, ayo makan siang, teriak Ibu Anin membuat itu gagal. Dirga dan Kinarah pun terkekeh geli menertawakan diri mereka. Nanti kita lanjut di dalam kamar, bisik Dirga membuat pipi Kinarah merona.